Hai hai hai. Jalan cerita Leon udah masuk episode kelima juga nih teman-teman. Di video yang lalu, Leon berhasil mengalahkan keempat rekan sekaligus anak buah Julius. Padahal salah satu dari mereka ada yang bertindak curang alias menghalalkan segala cara. Melihat kegagalan mereka, Marie sangat amat kesal. Rencananya buat merebut Julius dari Angelica dan karakter protagonis sedikit terhambat. Apakah Leon akan menang melawan Julius? Semisal Leon sebagai perwakilan Angelica menang, apakah Marie akan benar-benar menjauhi Julius sesuai dengan permintaan Angelica waktu itu? Atau justru keadaan berbalik? Karena kalau Julius kalah, otomatis nama kerajaan akan tercoreng. Nah, semua itu akan terjawab di video ini teman-teman. Daripada opening tambah lama, langsung aja nih di alur cerita Otomegame Sekai wa Mob Nikibishi Seike Desu. 99% murid mendukung Pangeran Julius. Armor baju Zira Julius termasuk yang paling baik di antara teman-temannya. Bahkan termasuk yang paling bagus di kerajaan ini. Cuma ya masih kalah jauh sama punya Leon. Langkah pertama, mereka berdua sama-sama menyerang dan menangkis. Dengan penuh ambisi, Julius menyemangati dirinya untuk tidak boleh kalah, karena ini semua demi Marie. Sembari bertarung, mereka berdua mengobrol. Awal pembicaraan basa-basi, sampai akhirnya Leon bertanya, gimana rasanya tulus mencintai seseorang? Kata Julius, jika memang tulus mencintai, harusnya bersedia menyingkir. Orang yang dia maksud bukan Angelica. Katanya Angelica tidak pernah mengerti perasaannya. Dia sama seperti wanita yang lain. Yang mengerti perasaan Julius hanyalah Marie, cuma dia yang mencintainya. Karena Leon tahu jalan cerita kehidupan yang dia jalani ini, tentu Leon mencoba menyadarkan pangeran pakai caranya sendiri. Akan tetapi Julius kekeh dengan pendiriannya yang salah. Malah dia jadi kesal sama sikap Leon. Baru punya armor kuat aja dia sudah mengomeli dan memandang rendah orang. Angkuh sekali. Leon dikatai begitu, malah seneng dong. Katanya, aku memang angkuh. Tapi gitu-gitu, kalian tetap tidak bisa mengalahkanku. Lalu Leon bertanya, gimana rasanya kalah dari orang yang kau rendahin, pangeran? Mendapat perlakuan begitu, Julius jelas naik darah. Namun Leon malah meluapkan kekesalannya selama ini. Menurut Leon, Julius orang yang tidak bersyukur. Apa dia pernah dijual sama nenek mesum dan hampir mati? Terus, apa dia juga pernah membungkuk kepada para gadis tapi perjamuan tehnya malah dihancurkan? Padahal orang kayak Leon ini cuma mau mengajak gadis-gadis itu bicara. Si Julius yang sudah bisa dapatin semuanya, malah dengan entengnya bilang gak mau terlahir jadi pangeran. Walau anak-anak ini membenci Leon, tapi sebagian besar dari mereka setuju sama perkataan Leon yang itu. Di sini Julius tampak tidak memperdulikan curahan hati Leon. Yang dia pikirkan saat ini memenangkan pertarungan. Karena kalau dia kalah, dia akan berpisah dari Marie. Dan dia tidak mau hal itu terjadi. Dia aja sampai rela mati demi Marie. Angelica yang mendengar langsung ucapan tunangannya itu tak tahan memendam kesedihan. Air mata mengalir deras dari matanya. Olivia yang dari tadi mengamati semuanya langsung berdiri membela. Katanya pangeran mungkin mencintai Marie, tapi Angelica juga mencintai pangeran. Meskipun terluka, Angelica tetap menyaksikan pertandingan ini. Sesulit apapun itu, sesedih apapun itu, Angelica terus memperhatikan pangeran. Jadi, jangan pernah bilang Angelica tidak mencintai pangeran. Melihat keberanian Olivia, Maria makin tambah kesel. Dari semua usaha yang Leon dan Olivia lakukan, tidak ada satu hal pun yang sangkut di kepala Julius. Dia masih tetap pada pendiriannya. Malah ucapannya sekarang semakin menjadi-jadi. Katanya cintanya Angelica bukan cinta yang murni, melainkan paksaan. Kemudian dengan lantang Julius menyuruh Angelica untuk tidak mendekati dia lagi. Akhirnya duel kembali dilanjutkan. Sembari bertarung, Leon bertanya, memusuhi Angelica yang berasal dari keluarga Redgrave akan mengancam statusnya. Hak tahta Julius bisa saja dicabut. Apa dia tidak takut? Di sini Leon masih terus memberikan Julius kesempatan buat kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, itu tetap tidak bisa mengubah keputusannya. Dia rela melepas semuanya demi bisa terus bersama Marie. Karena habis kesabaran, Leon menyuruh Luxion untuk menganalisa dampak serangan yang akan dia lakukan. Menurut Luxion, semua aman. Ya, paling baju zirahnya aja yang hancur lebur. Kalau buat Julius, dia dijamin aman, tidak akan membuatnya mati.
Akhirnya serangan Impact Leon lepaskan. インパクト Otomatis pemenang dari duel ini adalah Leon. Ia langsung menghadap Angelica dan berkata kalau Julius baik-baik saja, dia hanya pingsan. Terlihat jelas kalau Angelica begitu mengkhawatirkan pangeran. Ia bahkan mengutamakan Julius daripada mengucapkan terima kasih ke Leon. Angelica mengatakan semua ini dia lakukan demi untuk pangeran. Lalu terjadilah perbincangan yang intinya Julius tidak bisa mencintai Angelica. Dia hanya mencintai Marie. Kalau sudah begini, mau gimana lagi? Angelica hanya bisa menerima dan mendoakan yang terbaik buat Julius. Di sisi lain, Leon sedang menghadap ayah Angelica. Ia berharap tindakannya itu tidak melibatkan keluarga terutama orang tuanya. Karena Leon yang sudah mewakili putrinya, beliau setuju dengan permintaan Leon. Di sini, Leon akan melepaskan gelar kesatria dan juga akan menolak gelar baron yang akan dia terima. Leon juga sudah mengganti rugi dengan menyerahkan hartanya dan menerima fakta kalau dirinya akan dikeluarkan dari akademi. Sekedar informasi aja nih teman-teman, pertunangan Angelica dengan Julius sudah dibatalkan. Karena urusan Leon sudah selesai, sekarang gantian. Ayah Angelica punya satu permintaan ke Leon. Katanya saat ini Angelica terlihat sangat murung. Beliau ingin Angelica berlibur ke pedesaan. Saat kembali ke kamarnya, Leon jadi mengingat momen-momen dia di akademi ini. Walaupun dia tertekan, tapi dia bisa menikmati setiap momen di sini. Singkat cerita, Leon mengabulkan permintaan ayah Angelica. Bersama dengan Olivia, dia memboyong Angelica liburan ke kampung halamannya. Di dalam perjalanan, Angelica terus menyalahkan dirinya. Karena keegoisan dirinya, Leon jadi harus dikeluarkan dari akademi. Udah gitu, dia juga gak mendapat apa yang dia inginkan. Di rumah, ayah Leon sudah mendapat kabar kepulangan anaknya secara tidak terhormat. Ditambah dengan membawa putri Angelica kemari. Tak lama Ratu Zola datang dan langsung menampar ayah Leon. Wajar aja sih, dikeluarkannya Leon dari akademi jelas sudah sangat mencoreng nama keluarga. Cuma di sini posisinya Ibu Ratu belum tahu kalau Leon kembali bersama putri Angelica. Nah, pas tahu, beliau langsung ngacir pergi karena takut salah-salah bicara. Setelah sampai di rumah, mereka berdua langsung diajak ke pulau pribadi Leon. Angelica sama Olivia kompak memuji keindahan pulau ini. Tapi ngomong-ngomong, Angelica mencium bau sesuatu. Bau apa itu? Oh, ternyata asalnya dari kolam pemandian air panas. Dua gadis ini langsung mandi bersama. Semenjak mandi bareng, Angelica dan Olivia semakin dekat. Angelica juga sudah mulai menikmati liburannya ini. Nah, di momen inilah ada kesalahan sedikit teman-teman. Selama ini aku panggil Angelica dengan sebutan Angel dan Olivia dengan sebutan Olive. Ternyata salah teman-teman. Nama panggilan asli dari Olivia adalah Livia dan nama panggilan Angelica adalah Angie. Jadi maaf ya teman-teman kalau selama ini panggilannya salah. Soalnya baru ini dijelasin nama panggilan mereka. Kalau begitu, mulai dari sekarang kita panggil mereka dengan sebutan Livia dan Angie ya. Sekarang Angie meluapkan kebenciannya pada Marie. Seringkali dia berpikir untuk balas dendam ke anak itu. Leon setuju kalau Angelica mau balas dendam. Karena balas dendam identik sama hal buruk, Olivia langsung mencegahnya. Eits, tunggu dulu. Cara balas dendam terbaik versi Leon adalah Angelica harus bahagia. Daripada buang-buang waktu merusak hubungan mereka, lebih baik Angelica pakai buat menghibur diri mencari kebahagiaan yang lain. Di tempat berbeda, Marie kaget tidak percaya kalau Julius dan keempat rekannya pada kehilangan status sosial dan hak waris mereka. Julius sama yang lainnya sih malah seneng, soalnya mereka bisa sama-sama Marie terus-menerus, meskipun mereka tidak bisa memanjakan Marie kayak kemarin lagi. Ya Marie nggak mau lah, tujuan dia begini kan karena mengincar harta mereka. Tapi ya mau gimana lagi, Marie tetap menemani mereka menjelajahi beberapa dungeon. Soalnya mereka kan udah nggak dibiayain lagi, jadi ya harus mandiri. Terus ini juga mereka jadikan bahan latihan buat melawan Leon nanti. Oh iya, kabarnya Julius sama Marie udah nggak menjalin hubungan lagi loh. Meskipun Leon sudah mengganti rugi, menolak dan melepaskan gelar, sekarang dia tetap dikasih gelar. Terus Leon juga akan dipromosikan sebagai peringkat ke-6. Otomatis Leon gak jadi dikeluarkan dari akademi. Kira-kira next episode bakal bahas masalah apa lagi ya teman-teman? Terus sikap anak-anak ke Leon bakal berubah gak nih? Atau justru makin tambah benci? Entahlah teman-teman, kita tunggu episode selanjutnya aja ya. Kalau begitu, jalan cerita Leon sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.